Halo semuanya, spesial di video kali ini kita akan membahas tentang manhwa atau komik Korea. Karena menurutku rasanya kurang afdol jika kita melewatkan yang satu ini. Nah, di video ini aku mencampurkan semua genre. Jadi manhwa cewek atau cowok campur semuanya di sini. Dan kali ini juga aku hanya membawakan dari web atau aplikasi yang legal. Oke, langsung aja pada part 1 ini khusus dari web atau aplikasi Line Webtoon Indonesia. Yang pertama, Noblesse. Cerita tentang Raizel, seorang vampir kuat yang terbangun setelah 820 tahun dan harus beradaptasi di dunia modern. Manhwa ini sudah tamat dan sudah diadaptasi menjadi anime. Tapi percayalah, manhwanya jauh lebih bagus. Dan sayang sekali banyak adegan yang dirubah di animenya. Omniscient Reader. Bagaimana jika dunia tiba-tiba berubah menjadi seperti novel yang kamu baca, dan kamu adalah satu-satunya pembaca yang mengetahui akhir dari novel itu? Nah, itu adalah premis dari cerita manhwa ini. Manhwa seru yang patut kamu ikuti. Suddenly I Become a Princess. Manhwa kerajaan sejuta umat untuk para kaum hawa. Cerita ini berpusat pada seorang perempuan yang bereinkarnasi menjadi putri kerajaan yang memiliki takdir tragis dan berusaha untuk merubahnya. Tower of God secara garis besar menceritakan Lika-Liku Bam dan kawan-kawannya dalam menaiki menara. Manhwa ini sudah diadaptasi menjadi anime untuk season satunya. Hebatnya, tiap season artnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Windbreaker, manhwa tentang balapan sepeda liar. Tapi bukan hanya tentang sepeda saja, manhwa ini juga menghadirkan cerita pertemanan dan juga cinta di dalamnya, serta dapat menjadi penyegar ketika kita mulai bosan dengan tema action atau fantasi. To Love Your Enemy. Kali ini manhwa romantis tentang Yoonhee, seorang mahasiswa baru 24 tahun yang bertemu dengan teman sejurusan yang mengetahui masa lalunya yang gelap. I Wanna Be You, manhwa yang menceritakan tentang dua putri bangsawan bernama Saiki dan Medea untuk merebutkan posisi putri kerajaan. Menurutku, manhwa ini lebih baik dibaca maraton, karena jalan ceritanya cukup rumit. Doombreaker bercerita tentang Zephyr, manusia terkuat yang dibunuh oleh dewa iblis Tartarus. Para dewa yang menganggap pertempurannya menghibur, memberinya kesempatan untuk kembali 10 tahun ke masa lalu saat dia menjadi budak. Serius deh, manhwa ini keren, tapi sayangnya belum terlalu banyak yang tahu. Let's Meet in the Next Life. Ban Ji-eum, seorang yang dapat mengingat 19 kali kehidupan sebelumnya, dan di kehidupan yang ke-18, ia mengalami insiden yang merenggut nyawanya di depan anak yang ia sukai. Ia bertekad bertemu dengannya lagi di kehidupan selanjutnya. The Second Marriage menceritakan tentang seorang Ratu Nafir, sosok yang sempurna, dicampakkan oleh suaminya Raja Savage karena tertarik dengan mantan budak bernama Rasta. Hanya di manhwa ini, episode perceraian benar-benar dinantikan. Mystic, manhwa ini memiliki alur mundur yang menceritakan tentang pertemuan seorang pelukis muda bernama River dengan sosok misterius yang ada di rumah almarhum neneknya. Manhwa ini adalah karya baru dari autor Winterwoods. High School Soldier atau judul alternatifnya Mercenary Enrollment menceritakan tentang Yu Ijin, satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat terbang. Di negara tak dikenal, dia harus bekerja sebagai tentara bayaran selama 10 tahun. Tapi akhirnya dia bisa kembali ke tempat asalnya dan memulai kehidupan menjadi anak SMA biasa. Selain itu, ada juga judul lain dengan tema pertarungan anak SMA seperti Study Group, Lukeism, dan masih banyak lagi. Season of Blossom, manhwa dengan cerita utama yang terbagi-bagi. Jika cerita pertama tentang romansa yang menggemaskan, namun di cerita kedua kisahnya mengandung bawang. Dan bagaimana dengan cerita-cerita selanjutnya ya? Look a Picture
Di webtoon, manhwa ini masih sepi pembaca, padahal dengan cerita ringan khas anak sekolah dan penggambaran yang hangat, manhwa ini sangat nyaman untuk diikuti. I'm the Max Level Newbie. Jin Hyuk adalah satu-satunya pemain yang menyelesaikan game menara ujian. Hingga suatu hari, game tersebut menjadi kenyataan. Manhwa ini dikerjakan oleh studio yang sama dengan Solo Leveling dan Omniscient Reader. Aku juga akan memberikan bonus 3 judul webtoon yang sudah tamat. Yang pertama ada Your Letter, webtoon singkat dengan 10 episode tetapi sangat berkesan. Ada juga Mama Maaf, drama kehidupan seorang anak untuk menebus kesalahannya pada orang tua. Kemudian ada Uga Uga, webtoon komedi tentang petualangan gadis metropolitan yang kembali ke zaman purba. Dan jika ada yang penasaran kenapa tidak ada The God of High School, karena jujur aku belum pernah baca manhwanya, aku hanya menonton animenya. Di webtoon juga banyak manhwa horor yang seru, tetapi karena aku kurang suka dengan genre horor, jadi maaf tidak aku masukkan dalam list. Dan tentunya masih banyak judul-judul keren lainnya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar manhwa favorit kalian di webtoon.